30 September 2013 malam, apartemen bernomor 9 AT menjadi saksi bisu pembunuhan terhadap Holly Angela. Perempuan asal Semarang itu ditemukan bersimbah darah di apartemennya di Kalibata, Jakarta Selatan. Di waktu yang sama, sesosok jasad pria yang diduga membunuh Holly juga ditemukan tewas akibat terjatuh dari balkon apartemen Holly. Untuk beberapa waktu, kasus ini seolah menemui jalan buntu karena tak ada identitas jelas siapa pria tersebut. Hanya saja diketahui Holly dinikahi secara siri oleh Gatot Supiartono, auditor senior Badan Pemeriksa Keuangan. Namun tak ada kejahatan yang sempurna. Satu persatu tabir mulai terkuak. Lelaki yang jatuh itu ternyata El Rizky Yudhistira, seorang wartawan di Lampung yang kemudian menjadi penagih utang di Jakarta. Polisi kemudian menangkap AL dan SK. Keduanya terekam dalam CCTV di malam kejadian. Dari AL dan SK, polisi menemukan titik terang. Pembunuhan terhadap Holly ternyata telah mereka rencanakan sejak Agustus lalu. Ternyata SK adalah sopir pribadi Gatot Supiartono yang seringkali mendengar curhatan Gatot seputar istri sirinya, Holly. Meski saat kejadian Gatot tengah berada di Australia, penyidikan polisi kini mengarah pada Gatot. Sehingga polisi kemudian mencekal Gatot agar tidak keluar Indonesia. S ini kebetulan supir yang sering digunakan oleh G dalam beberapa kegiatan kantor. Banyak cerita-cerita antara G dengan S dalam hal ini. Kita perkirakan ada kaitannya dan kita tunjukkan nanti kaitannya pada waktu kita melakukan pemeriksaan terhadap G. Penyidik sudah melayangkan panggilan kepada inisial G yang diduga ada kaitannya dengan kejadian tersebut melalui keterangan S. Dan diharapkan setelah Idul Adha ini bisa menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan antara 17 sama 16 Oktober 2013. Diduga SK mencari eksekutor pembunuhan untuk memenuhi keinginan otak pembunuhan yang sebenarnya. Kriminolog berpendapat sebagai orang yang membantu, SK diduga memang memiliki hubungan dekat dengan dalang pembunuhan dan belum tentu motivasinya sekadar uang. Mungkin saja dia tidak berorientasi pada uang, ya. Jadi misalnya sebagai contoh kesetiaan, lalu juga solidaritas, atau juga tadi membalas budi. Mungkin juga ada imbalan-imbalan yang bersifat tangible, dalam arti misalnya akan dinaikkan pangkat, dicarikan pekerjaan, dibantu untuk disekolahkan di Jakarta, macam-macam hal ya. Nggak berarti harus uang. Makanya kemudian lalu saya juga menduga bahwa tadi selain daripada soal bahwa pelakunya bukan orang yang spesialis, artinya terlibat dalam kejahatan berkali-kali, bahkan dan kemudian juga dalam rangka berbuat itu makanya lalu kemudian cenderung jorok. Yang ketiga juga nampaknya ada indikasi bahwa umumnya pelakunya ada di bawah si otak gitu ya. Dalam arti secara sosial ekonomi, secara kemampuan, kualifikasi dan seterusnya itu memang di bawah si orang yang punya otak ini. Sementara sejak kejadian, keberadaan Gatot bak lenyap di telan bumi. Semua rumah yang pernah ditempatinya telah ditelusuri, namun tak ditemukan jejak-jejak keberadaan Gatot. Warga di sekitar salah satu rumahnya di Taman Pulau Indah, Penggilingan, Jakarta Timur yang telah ditempatinya selama 7 tahun, tidak pernah mengenal Holly Angela sebagai istri Gatot. Dan beliau beserta seorang istri dan seorang putranya yang kira-kira berusia 8-10 tahun yang kemarin baru dihitankan. Yang di sini beristrikan Ibu Asti Herbudianti dan seorang putranya.
Namun, menangkap sejumlah tersangka, polisi akhirnya berhasil menangkap Gatot. Polisi menduga kuat Gatot adalah aktor intelektual pembunuhan Holly. AL, SK, El Rizky, serta 2 tersangka lain yang masih buron berinisial P dan R menyewa apartemen di menara yang sama dengan Holly. Para pelaku juga telah memegang kartu akses dan kunci duplikat ke apartemen Holly. Mereka kemudian berpura-pura sebagai anak band yang setiap hari mengangkut 2 gitar dan sebuah koper besar. Koper berbentuk peti itu rencananya akan menjadi tempat menyimpan jasad Holly. Rencana yang begitu rapi berakhir dengan eksekusi yang berantakan. Saat AL dan El Rizky melumpuhkan Holly di malam kejadian, telepon genggam korban masih tersambung ke ibu angkat Holly yang lantas meminta kerabat mendatangi apartemen Holly. Pintu unit apartemen Holly pun didobrak. Para pelaku panik. AL turun ke unit di bawah kamar Holly dengan handuk. Sial bagi El Rizky yang ingin melakukan hal serupa, ia terjatuh dan tewas. Serapat-rapatnya menyimpan bangkai akhirnya tercium juga. Tentu polisi dituntut untuk mewujudkan peribahasa tersebut dan membongkar kejahatan yang telah direncanakan meski serapi apapun. Tim TV One mengabarkan.